Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum masuk pada kegiatan saya hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, teman-teman guru yang bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini di tengah kesibukan kita mengurus penilaian akhir semester kita. Saya mengucapkan terima kasih karena saya merasakan dukungan dari teman-teman dalam proses PGP Angkatan 10 yang saya jalani saat ini. Baik, untuk hari ini saya akan mengadakan kegiatan ini adalah tujuannya untuk mendiseminasikan atau membagikan praktik baik apa yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 10, khususnya berkaitan dengan modul 1.4 yang sudah kami pelajari. Jadi di sini kami dituntut untuk dapat membagikan apa yang kami dapatkan ini kepada teman-teman guru di sekolah. Baik, hari ini saya akan membawakan kegiatan materi yang berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi sebelum kita masuk pada materi ini, saya memberikan ada 3 pertanyaan pemantik untuk kita sebelum kita masuk pada bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama kita bisa lihat sama-sama di situ ada pertanyaan pemantik ada 3. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita lihat itu setuju atau tidak setuju. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sepertinya tidak bisa mendisiplinkan anak, malah membuat anak nanti merasa marah dan juga jengkel, sehingga bukannya dia disiplin malah dia menjadi semakin memberontak. Jadi dia tidak mentaati aturan. Kira-kira seperti itu, Ibu. Berarti Ibu Floren tidak setuju, ya. Ibu Floren tidak setuju bahwa hukuman mendisiplinkan anak karena hukuman itu bisa menyebabkan anak itu memberontak. Baik, itu untuk nomor 1. Bapak Ibu yang lain mungkin untuk nomor 2 dan 3 setuju atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ibu Edith. Terima kasih. Selamat pagi kita semua. Saya memilih yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa memberikan penghargaan itu tidak harus dalam bentuk benda. Dengan memberikan pujian, apresiasi dan lain sebagainya, itu sudah merupakan penghargaan yang bisa memotivasi belajar anak. Jadi saya setuju dengan pernyataan nomor 3. Oke, baik, terima kasih. Untuk nomor 3, Ibu Edith sudah menyampaikan pendapatnya bahwa setuju bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan itu tadi penghargaan yang dimaksud bukan saja bersifat materi, tetapi juga motivasi, pujian dan lain sebagainya. Oke, untuk yang nomor 2 mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya. Setuju tidak pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin? Baik, Ibu Eci. Baik, terima kasih untuk pernyataan yang kedua itu saya setuju menurut saya, karena pemberian hukuman dengan hal positif itu sangat menurut saya ada baiknya juga, karena dari sini peserta didik atau murid itu dia bisa menyadari kesalahannya. Sehingga dengan cara kita memberikan hukuman dengan cara yang positif tadi bisa istilahnya bisa membangun dia punya karakter dari peserta didik tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Berarti untuk ketiga ini kita jawaban dari kita adalah setuju, Saya Ibu Floren tadi tidak setuju, tapi untuk nomor 2 dan 3 kita setuju. Nah, pertanyaan pemantik di awal ini itu akan menjadi dasar kita sebentar. Kita akan melihat dalam materi yang selanjutnya, karena kita nanti akan membahas tentang hukuman
akan kita bahas. Kita lihat bagaimana efek hukuman dan bagaimana efek konsekuensi dan seterusnya. Sekarang kita lihat, kita masuk pada materinya. Di situ ada gambar kepalan tangan. Bisa dilihat di situ. Misalnya di situ tulis sobeklah kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ini kita analogikan ya. Misalnya saja di dalam tangan kita itu ada emas, kita genggam. Lalu teman di sebelah kita berupaya untuk supaya kita membuka genggaman kita. Entah benda apa itu. Segala upaya dilakukan oleh teman kita. Kita punya di dalam genggaman kita ada emas atau benda apa yang paling berharga dalam kita punya diri. Teman kita berupaya untuk kita membuka genggaman kita dan memberikan atau memperlihatkan, bahkan memberikan benda yang kita genggam. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita menggenggam barang yang sangat berharga. Teman kita berusaha supaya kita membuka genggaman kita, memperlihatkan dan memberikan barang yang kita pegang yang sangat berharga itu. Kira-kira kalau Bapak Ibu berada di posisi itu, posisi menjadi orang yang menggenggam tangan tadi itu, apa yang terjadi pada Bapak Ibu? Mempertahankan. Bagaimana? Mempertahankan genggaman supaya tidak sampai terbuka. Mempertahankan tetap menggenggam supaya tidak sampai terbuka. Lalu, kalau Bapak Ibu berada di posisi teman yang ingin membuka, apa yang Bapak Ibu lakukan? Berusaha membuka. Oke, sekarang dari aktivitas hayalan itu tadi, aktivitas kecil itu, buka dan tidaknya tangan orang itu terletak pada siapa? Pada siapa? Diri sendiri. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol. Kita yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Orang lain, apapun yang dia usahakan, tidak akan mampu mengontrol orang lain. Apabila orang yang ingin dia kontrol itu tidak memberikan akses supaya orang bisa mengontrol. Misalnya, saya dengan Ibu Yovan, saya tidak bisa mengontrol Ibu Yovan. Harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena yang memegang kendali penuh atas kontrol dirinya itu adalah Ibu Yovan. Mau seperti apapun usaha saya, tetap yang mengendalikan itu adalah Ibu Yovan. Nah, itu tadi sama dengan juga bagaimana kita terhadap siswa kita. Selama ini kita selalu berada pada pola pikir kita bisa mengontrol murid, mengontrol tingkah laku murid. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol tingkah laku murid, kecuali kalau murid itu membuka dirinya, membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Sehingga kalau kita ingin di kelas kita mengambil fungsi untuk mengontrol murid, itu akan tidak berhasil kalau murid tersebut dia menutup dirinya. Karena yang berhak untuk mengendalikan dia bersedia dikontrol atau tidak itu adalah murid itu sendiri. Lalu kita juga sering berpikir bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Kalau siswa kita melakukan kesalahan, kita memberikan kritik, kita berpikir dia akan berubah dengan kritikan tersebut. Selama ini kan itu yang terjadi pada diri saya. Saat kita memberikan kritik dan cenderung memarahi, berharap dengan itu dia akan berubah. Itu sebenarnya adalah ilusi, itu pemikiran kita saja bahwa kita mampu mengendalikan orang dengan hal-hal tersebut. Lalu ilusi yang berikut itu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita memberi nasihat yang positif, kita pikir akan berhasil. Lalu ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apalagi dengan posisi kita sebagai guru, kita berpikir kita bisa memaksa anak. Tetapi kembali itu tadi, yang memegang kendali penuh atas dirinya itu adalah anak itu sendiri. Jadi
kita tidak bisa benar-benar mengontrol mereka. Kita tidak bisa karena kita adalah individu yang berbeda. Begitu. Nah, berkaitan dengan ini nanti, berarti untuk dengan siswa, secara teorinya adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah membangun ada nanti yang namanya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi sering yang selama ini bahwa kita berada pada zona ilusi. Kita berpikir kita bisa mengontrol murid, mengontrol tingkah lakunya. Kita juga berpikir bahwa dengan kita memberikan kritik atau membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakternya. Itu sampai dengan kita juga sering berpikir berilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lalu sekarang di situ dikatakan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Baik, di situ ada dua tabel, ada stimulus respon, lalu ada teori kontrol atau pilihan. Sering selama ini yang kita lakukan adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam saya secara pribadi sering di dalam kelas yang saya lakukan, apabila ada satu materi, anak-anak memberikan jawaban, saya cenderung menilai bahwa masih belum tepat karena saya berpikir bahwa pandangannya harus sama dengan saya. Lalu untuk kontrol teori pilihannya, bagaimana kita merubah diri kita adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini saya coba kasih contoh, misalnya seekor kuda toh, ditampilkan gambar seekor kuda. Saat kita tanya, kuda itu seperti apa? Dari gambar ini kamu melihat ciri kuda ini apa? Dalam bayangan saya, karena saya misalnya sudah menguasai seekor kuda, cirinya saya katakan kuda itu badannya kokoh, punya ekor yang panjang, punya bentuk fisik seperti ini. Tetapi anak kan punya cara pandang berbeda. Bisa saja anaknya sendiri dia katakan itu kuda itu rambut-rambut yang panjang di kuda itu dia punya nilai artistik atau apa. Warna kuda yang misalnya agak hitam itu warnanya berkilau, dia tidak cenderung kepada fisik yang lainnya. Itu semua kita harus berusaha untuk menerima karena anak berusaha melihat dari sudut pandang yang berbeda. Begitu. Lalu yang berikut bagian kedua itu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan itu yang terjadi karena mungkin kita dari dulu kita berada di dalam situasi dididik seperti itu. Perilaku buruk terjadi itu sebagai suatu kesalahan. Tetapi berkaitan dengan teori kontrol ini, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Setiap perilaku memiliki tujuan. Dan nanti ada di akhir ini juga tujuannya itu meskipun yang terjadi adalah penyimpangan perilaku, berarti itu ada tujuannya. Lalu yang berkaitan dengan yang ketiga, seperti yang kita bahas dari awal tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Dan yang harus diingat adalah bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita sering tahu di kelas kita, saya sudah omong baik-baik, tetapi dia tidak mendengar saya. Lalu kita kemudian menggunakan relasi kekuasaan kita, saya guru dan engkau siswa, sehingga pemaksaan yang terjadi. Dan itu pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal, dan itu sering terjadi. Sedangkan ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya di kelas ada anak yang memang dia tidak betah. Saya ambil satu contoh, mungkin si Taranolonga itu tidak betah, dia tidak akan mendengarkan kita. Kalau dalam teori kontrol ini kita buat konsensus, menciptakan pilihan baru. Berikan dia pilihan. Kalau engkau tidak bisa duduk di kelas dengan teman dengan tenang, apa yang engkau inginkan berkaitan dengan materi ini? Kalau dia misalnya berkata bahwa saya inginnya materi ini, saya gambar saja ibu, silakan, yang penting tujuannya dapat tercapai dari materi tersebut.
Lalu yang berikutnya, di stimulus respon yang salah itu model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Menang dan kalah di sini maksudnya di sini Bapak, kita berpikir kalau kita mampu membuat anak itu duduk di dalam kelas dengan tertib, kita merasa oh saya menang, begitu. Lalu kalau di bagian teori kontrol ini model berpikirnya menang-menang. Kita bisa memberikan materi kepada siswa lain, terus anak yang punya kebutuhan tersendiri dengan konsensus chip pilihan baru itu, dia juga akan mendapatkan dia punya kebutuhan tersendiri. Itu. Lalu yang berikutnya ada disiplin positif, yaitu teori kontrol menurut William Glasser. Teori kontrol menurut William Glasser. Bisa dilihat di situ seperti yang dari awal tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari situ kita lihat di situ kata disiplin. Makna disiplin di situ belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kalau disiplin dalam budaya kita sekarang ini, kita sudah alami pergeseran. Kita katakan disiplin itu apabila orang lain melakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Kembali lagi ke yang awal tadi, tidak ada konsensus baru, tidak ada pilihan-pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu kita lihat yang kedua tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan itu berkaitan dengan teori motivasi. Satu itu untuk menghindari hukuman. Sering itu yang dilakukan oleh anak-anak, mereka melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Lalu untuk mendapatkan imbalan, entah imbalannya berupa pujian atau bisa berupa nilai. Lalu untuk dua ini, untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan ini motivasinya ekstrinsik. Itu motivasinya datang dari luar. Dan karena dia datang dari luar, otomatis dia tidak bertahan lama. Apabila nanti dia tidak mendapatkan imbalan, dia punya semangat untuk melakukan itu menjadi kendor, bahkan hilang. Lalu yang berikutnya, yang sangat diharapkan supaya bisa tumbuh itu adalah motivasi intrinsik ini. Dia melakukan semua itu tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Diri sendiri yaitu dia menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal di sini adalah nilai-nilai positif yang berlaku di seluruh dunia terlepas dari apa saja latar belakang. Misalnya tentang saling menghormati, tentang kepatuhan dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan model berpikir menang-menang tadi dengan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Tinggal kita pilih mana yang paling bagus, paling ideal untuk kita. Yang pertama itu ada penghukum dan yang kedua pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini, pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini, apabila seorang siswa dia ini sudah melakukan kesalahan, maka yang didapatkan apa? Yang kita lakukan sebagai guru itu langsung memberikan hukuman. Kau ini kurang ajar sekali, sering menggunakan kata itu toh? Langsung kau lari 10 kali keliling kelas atau keliling lapangan. Lalu pembuat merasa bersalah. Ungkapan-ungkapannya yang sering kita lakukan pada saat kita membuat seseorang pelaku kesalahan itu merasa bersalah, kita katakan memang kau ini tidak bisa, melalui kata-kata, memang kau tidak bisa diandalkan, kau tidak becus. Lalu yang berikutnya sering terjadi juga adalah kita
sebagai seorang teman. Saat ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita bilang, kau ibu kan sudah mau ulang-ulang. Kita seolah seperti teman. Pada sisi ini, siswa merasa nyaman, tetapi tidak adanya motivasi untuk menghargai dirinya sendiri karena dia melihat gurunya sebagai teman, sehingga cenderung akan melakukan pengulangan terhadap kesalahan tersebut. Lalu memang yang paling ideal adalah kalau bukan pemantau, dan yang paling bagus itu menjadi seorang manajer. Menjadi seorang manajer kita di sekolah. Kalau pemantau itu dia cenderung, misalnya seorang anak datang ke sekolah, kita kan aturannya pakai sepatu hitam, tapi dia datang menggunakan sepatu putih. Kita bisa melalui kata-kata itu dinasihati, engkau tahu tidak aturan kita menggunakan sepatu hitam, tetapi kenapa sepatu putih? Berdasarkan data. Kalau manajer ini saat menyelesaikan masalah, kita berdiskusi dengan dia. Setelah hari ini engkau tahu kesalahan, besok apa yang engkau lakukan? Mendengarkan dia berbicara, oh iya ibu, saya salah, besok saya bisa memakai sepatu hitam. Kali ini kita dengarkan juga alasan-alasannya, kenapa dia melakukan pelanggaran, lalu tidak menghukum dia. Nah, berkaitan dengan ini nanti dia keluarannya adalah menangani masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Khusus untuk segitiga restitusi ini akan dibahas di bagian akhir nanti. Lalu kita lihat di sini, tadi seperti yang saya sampaikan, ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Untuk penguasaan ini mungkin sering kita lihat tindakan anak-anak kita yang mau seolah-olah ingin menguasai teman yang lainnya. Bisa jadi kebutuhan dasar dia untuk menguasai penguasaan terhadap lingkungan sosialnya itu dia tidak dapatkan dalam hal positif di rumah. Misalnya terlalu dikekang, sehingga pelampiasannya sampai di sekolah dia menunjukkan powernya dengan menguasai teman-teman yang lainnya. Baik, ini tadi berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal itu yang berlaku di seluruh dunia, apapun latar belakangnya. Ini berlaku, dan ini adalah hal-hal yang kita terapkan atau ada di kita di Indonesia, ingin ada dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Dan ini tadi berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selalu dalam motivasi ini anak-anak berpikir, apa yang akan terjadi pada saya kalau saya tidak melakukannya? Mereka selalu berpikir, kalau saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Kalau saya tidak pakai sepatu hitam, berarti bisa punya sepatu putih akan disita. Kalau saya tidak mengerjakan PR, berarti saya nanti akan disuruh untuk berlutut. Itu motivasinya eksternal. Lalu yang ini juga, motivasi ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya tidak melakukan, berarti saya tidak mendapatkan hal tersebut. Sedangkan yang ini adalah tujuan dari disiplin positif kita, yaitu mendapatkan motivasi internal dari dalam diri sendiri. Pertanyaan mendasar untuk motivasi ini adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Berarti dia ingin nilai dirinya itu menjadi semakin lebih baik. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan pemantik tadi di awal. Ada judulnya, kalau menurut Bapak Ibu lihat, dihukum oleh penghargaan. Menurut Bapak Ibu, pernahkah kita dihukum oleh penghargaan? Kita sudah mendapatkan penghargaan, tetapi kemudian kita melihat kita dihukum oleh penghargaan. Ya, misalnya, kalau menurut Ibu, apa kira-kira arti dari dihukum oleh penghargaan?
Menurut saya, arti dari dihukum oleh penghargaan itu, ketika kita sudah mendapatkan penghargaan, kita merasa beban karena kedepannya harus mendapatkan penghargaan terus. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Benar sekali. Saat kita mendapatkan penghargaan, secara tidak langsung sebenarnya ada kebanggaan untuk kita, tetapi secara tidak langsung kita juga dihukum untuk mempertahankan. Ada ungkapan meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Itu adalah salah satu contoh bentuk hukuman juga untuk diri kita. Memang untuk apa kita katakan itu memotivasi, tetapi itu sebenarnya efek daripada mendapatkan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ini memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu pengaruhnya bisa jadi setelah mendapat penghargaan dia akan menjadi tinggi hati, dan penghargaan itu juga karena kita disekolahkan dituntut untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu dengan keunikannya masing-masing. Cenderung selama ini kita memberikan penghargaan itu dengan menyeragamkan kriterianya. Misalnya kriterianya harus A, B, C. Sementara ada anak tertentu yang dia D, E, F, tapi nilainya sama dengan A, B, C itu. Sehingga pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap orang yang menerima penghargaan dan terhadap orang yang tidak menerima penghargaan. Lalu yang berikut berkaitan dengan penghargaan menghukum itu tadi, benar seperti yang dikatakan oleh Ibu Edith. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu. Lalu yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu? Bagaimana maksudnya ini? Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada kalimat penghargaan mengurangi ketepatan. Mungkin bisa Kakak Florence, Ibu Florence. Sambil juga kita melihat tentang apa penghargaan tidak efektif, lalu ada penghargaan dapat merusak hubungan. Silakan kita pilih dulu, kita mau yang mana? Penghargaan mengurangi ketepatan, lalu penghargaan itu tidak efektif, lalu penghargaan merusak hubungan. Mungkin ada yang bisa? Oke, baik. Sekarang kita lihat. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau di atas tadi jangka pendek dan jangka panjang, lalu di penghargaan menghukum. Sekarang kita lihat penghargaan mengurangi ketepatan. Seperti tadi pembelajaran berdiferensiasi itu untuk hal-hal berkaitan dengan penalaran anak, berkaitan dengan sudut pandang tadi, tidak ada patokan. Lalu setiap tindakan anak itu memiliki tujuan. Dengan kita memberikan penghargaan, kita seringkali dalam memberikan penghargaan kriterianya itu menjadi tidak tepat. Kriteria yang tidak tepat dengan mengabaikan kebutuhan anak yang lain. Ini khusus untuk berkaitan dengan penghargaan yang berupa untuk mendapat penghargaan itu ada kriteria yang kita tetapkan secara sepihak. Itu tidak melibatkan diskusi dengan orang-orang yang akan menjadi tujuan penghargaan tersebut. Jadi saat anak mendefinisikan, misalnya seperti contoh di awal tadi, kuda itu dia berlarinya cepat. Mungkin ada anak yang tidak, kuda itu dia hanya makan rumput. Itu semua benar kan? Lalu kita memberikan pujian kepada anak yang berlari cepat. Mungkin dia melihat saat kuda di arena pacuan. Sedangkan anak yang menjawab tadi, kuda itu kerjanya hanya makan rumput, tidak berlari,
kuda itu berlarinya cepat. Sementara yang makan rumput juga benar, karena yang dia amati di sekitar rumahnya kuda itu hanya diikat saja, dia hanya makan rumput. Lalu yang berikut itu penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Apabila juga dilakukan istilahnya tidak konsisten. Misalnya hari ini kita memuji, besok begitu dia buat apa teman yang lain lakukan, kita tidak puji. Kalau kita memuji satu orang, maka pujilah juga yang lainnya. Tidak monoton. Misalnya hari ini si Ano baru pertama kali memberikan jawaban, lalu kita, wih Ano luar biasa. Lalu teman yang lain, karena setiap hari dia menjawab dengan benar, kita tidak puji. Nah, pujian itu harus dilakukan secara konsisten. Lalu berikutnya, penghargaan ini merusak hubungan. Merusak hubungan berarti dalam arti adanya kecemburuan dari teman-temannya. Oh, dia terus yang mendapatkan penghargaan dari guru. Karena kita cenderung memberikan penghargaan apabila tujuan kita di dalam kelas itu sedang tercapai. Misalnya siswa bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Sehingga teman yang lain, meskipun dia duduk manis, kita katakan, kau dari tadi hanya badan saja di dalam, tidak pernah menjawab. Padahal mungkin dia punya pola belajarnya yang berbeda dengan teman yang aktif. Sekarang untuk bagian penghargaan ini tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini saya tampilkan di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Kalau kita memuji anak, alangkah baiknya saat memuji itu harus jelas apa yang dipuji. Jangan katakan begini, ya kau bagus. Mungkin bisa, misalnya di sini ada nilai kebajikan yang kita sebutkan spesifik. Misalnya, terima kasih Ibu Yovan hari ini sudah membantu temannya mengembalikan buku ke perpustakaan. Berarti nilai kebajikan yang kita puji dari dia adalah membantu temannya, sehingga dia tahu bahwa oh ini adalah perbuatan baik. Harus ada nilai kebajikan yang kita sebutkan, nilai-nilai positif yang sudah dia lakukan. Terima kasih karena engkau sudah menolong ibu tadi membuat tempat sampah misalnya. Terima kasih karena tadi engkau sudah membantu teman yang sakit. Harus jelas nilai kebajikan apa yang sudah dia buat. Sering kita selama ini hanya katakan terima kasih ya. Terima kasih, oh iya sama-sama. Dalam memberikan apresiasi itu kita harus jelaskan bahwa kita terima kasih untuk hal apa, supaya dia menyadari berarti hal ini yang harus terus dilakukan. Nah ini sekarang saya mengajak kita lihat, Bapak Ibu lihat ini lalu kita tentukan. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu cenderung kita memberikan sesuatu tindakan kepada orang itu bahkan tidak punya hubungan dengan kesalahan yang dia lakukan. Kalau konsekuensi, dia melakukan kesalahan, yang dia lakukan berikutnya adalah konsekuensi dari kesalahan yang dia buat, ada hubungannya. Sekarang kita lihat satu persatu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Sekarang kita lihat yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Lalu yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Minta maaf ada kurang ketikan di situ. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, ingat ya. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi. Sekarang kita lihat. Mencatat suatu sekali itu adalah bentuk hukuman karena tidak ada kaitannya dengan dia punya terlambat. Dia tidak akan belajar dari situ. Lalu yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu juga adalah hukuman. Lalu murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu hukuman karena tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya antara pelanggaran yang dibuat dengan yang dia dapatkan dari gurunya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu benar tadi, konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu juga adalah bentuk hukuman. Lalu yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket. Kita lihat kata kuncinya, terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Itu masih ada kaitannya, sehingga itu masuk dalam kriteria konsekuensi. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana upaya kita sebenarnya supaya menghindari memberikan hukuman kepada anak. Kita sering selama ini tidak bisa kalau tidak dihukum. Mungkin yang harus kita lakukan adalah kita menerapkan konsekuensi. Kalau anak melakukan pelanggaran, maka yang dia harus kerjakan itu dia punya korelasi dengan pelanggarannya. Kalau dia terlambat masuk les 10 menit, lantas kita suruh berlutut, itu kategorinya hukuman. Ada korelasinya kalau dia nanti kita bilang kau terlambat istirahat 5 menit untuk membayar 10 menit itu, yang kau lakukan adalah menulis tentang materi yang tadi dia terlambat. Sering selama ini kita kan katakan, tidak bisa kalau tidak dihukum. Mungkin pemilihan antara hukuman dan konsekuensi ini yang maksudnya pelan-pelan sudah kita mulai pikirkan untuk kita lakukan. Lalu ini tadi, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Bedanya di kata menyakitkan. Hukuman itu pasti menyakitkan. Entah menyakitkan secara fisik maupun juga menyakitkan secara psikis atau perasaannya. Lalu yang berikut, kalau hukuman ini tadi sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau ini konsekuensi, dia hanya merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Tidak nyaman. Itu sudah ada perbedaan. Lalu ini hukuman efeknya anak membenci kedisiplinan. Dia jadi benci, tadi misalnya karena tidak pakai masker sejak push up 10 kali. Yang ada nanti begitu di depan guru dia pakai masker, 5 langkah dari guru dan turunkan maskernya. Sedangkan ini anak mulai menghargai disiplin. Lalu hukuman itu sifatnya paksaan, sedangkan kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Maksudnya stimulus tanggapan ini kita memberikan masukan untuk dia, lalu dia punya respon juga terhadap itu untuk hal yang baik. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri di sini mungkin terlalu ekstrim kalau dia pukul-pukul dirinya. Dalam hal ini dia memberikan beban pikiran kepada dirinya sendiri dan itu berdampak menyakiti dirinya.
Ini anak memiliki konsep diri yang baik. Kalau saya merusak buku teman, maka saya punya kewajiban untuk mengganti buku tersebut. Sehingga saya tidak boleh merusak buku teman. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia akan berusaha untuk melatih keterampilannya bagaimana menyembunyikan kesalahan yang sudah dilakukan. Sedangkan ini anak belajar untuk menerima peraturan. Ini bisa dibedakan. Dia menyembunyikan kesalahannya, sedangkan ini dia belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu dampak dari hukuman ini adalah ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Apalagi saya sering juga melakukan dimarahi di depan teman-temannya yang lain, bahkan di depan guru-guru yang lain. Itu sehingga anak merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, iya, dia kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, dia diasingkan mungkin untuk sementara waktu. Karena dalam konsekuensi ini dia punya rasa harga diri itu tidak dilukai. Baik, untuk ini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, untuk hal ini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut saja ya. Sekarang kita berbicara tentang restitusi. Di PMM itu saya rasa Bapak Ibu sudah mulai belajar tentang budaya positif atau tentang restitusi ini. Nah, kita akan lihat nanti tentang restitusi ini. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki kesalahan mereka itu dengan tidak membuat mereka menjadi merasa siswa yang gagal, siswa yang buruk. Itu tujuan dari restitusi sebenarnya. Mencari solusi. Kita mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau tadi yang kita lihat tentang hukuman konsekuensi, sekarang kita lihat tentang restitusi. Ada yang berbeda di situ. Kalau hukuman tadi dengan di tabel 1, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak ada yang menyakitkan. Sedangkan restitusi ada pilihan-pilihannya. Pilihan-pilihan apa yang akan dilakukan oleh seorang murid. Saya sedikit bercerita berkaitan dengan segitiga restitusi ini. Ada contoh kasus Canisius Renaldi Jerman berkelahi bersama temannya, dan menurut yang dia sampaikan bahwa awalnya itu adalah bercanda, atau mereka sering bilang main gila. Karena bercandanya kebablasan, terjadilah kasus perkelahian, pemukulan. Begitu ditanya, dalam restitusi ini yang kita tekankan itu bahwa kita, anak, siapapun itu punya peluang yang sama untuk melakukan kesalahan. Jangan karena dia melakukan kesalahan pada saat itu, kita kemudian mengatakan bahwa dia pribadi yang buruk. Mungkin bisa dikatakan supaya dia bisa lebih terbuka, kita katakan, ibu juga pernah muda seperti engkau, ibu juga pernah buat salah. Begitu, tidak apa-apa, kau cerita apa yang engkau buat. Itu seperti itu dalam langkah-langkah, ada langkah-langkahnya nanti untuk restitusi. Kita lihat di situ. Yang selanjutnya, tidak nyaman, ini untuk jangka panjang, kalau konsekuensi untuk jangka pendek. Sedangkan restitusi ini dia menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Ada hal-hal positif yang kita berikan. Lalu kalau untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan. Misalnya si A memukul si B, lalu kita pukullah si A ini tadi. Kita pukul si A. Korban dia bawa adil karena dia juga sudah dipukul. Lalu kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Diabaikan di sini bukan berarti kita tidak peduli lagi dengan dia. Diabaikan dalam arti kita mengurus dulu kau karena sudah pukul si B tadi. Apa yang dilakukan? Minta maaf. Atau kalau sudah merobek kertasnya, ya kau ganti kertasnya. Perasaan si B
si korban tadi seolah-olah diabaikan. Lalu kalau restitusi, korbannya mendapatkan ganti. Selain permintaan maaf, dia punya kerugian juga mendapatkan ganti sesuai dengan kesepakatan dengan si pelaku. Lalu berikut perilaku pasif atau agresifnya meningkat dari pelaku. Yang ini penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan kalau restitusi masalah pokok itu terpecahkan. Itu dan seterusnya. Mungkin dalam kalimatnya, kalau hukuman kita harus katakan peraturannya kamu harus, kalau itu kelas itu harus duduk tertib di dalam kelas. Itu kalau penghukum jadi hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi ada peraturannya. Apa peraturannya? Ibu kalau mendengarkan mereka menjawab. Lalu kamu mampu tidak melakukan peraturan. Itu konsekuensi. Kalau kamu tidak mampu, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Sedangkan kalau restitusi kita tanya, engkau ini di kelas kita kan kalau di teorinya ini sudah kita buat keyakinan kelas toh. Ini apa yang engkau yakini, nilai-nilai baik apa yang seharusnya ada di dalam kelas. Lalu ini apa yang bisa kamu lakukan? Kalau dia melakukan kesalahan, kita tanya balik dia, untuk ini apa yang bisa kau lakukan yang lebih baik. Dia yang membuat pilihan apa yang akan dia lakukan. Dan ini konsekuensi ini dia cenderung dia ambil sikap netral dia. Sedangkan ini dia positif, sedangkan hukuman tadi adalah negatif. Ini ciri-ciri dari restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Lalu ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, dia bersifat tawaran, bukan paksaan. Dikasih pilihan apa yang engkau ingin lakukan. Lalu restitusi menuntut untuk anak lebih melihat kepada diri sendiri atau introspeksi. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar tadi misalnya bertahan hidup, dari rumah dia sudah tidak makan sejak malam, pagi-pagi dia ke kantin curi. Dalam memberikan pembinaan mungkin kita lihat juga alasan kenapa dia mencuri. Lalu yang berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Itu bagi kita restitusi diri ini butuh latihan terus-menerus dari dalam diri kita. Lalu kalau restitusi dia fokus pada karakter yang diciptakan setelah itu. Dan dia berfokus pada solusi. Lalu tujuan yang terakhir, ciri-ciri restitusi itu mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Kalau hukuman murid yang bersalah itu begitu sampai di kelompoknya mungkin bisa saja dia dikucilkan. Sedangkan kalau restitusi dia kembali ke kelompoknya, tetapi membawa nilai-nilai positif yang rencana positif yang akan dia lakukan ke depannya. Baik, ini berkaitan dengan 5 kontrol yang tadi sudah dijelaskan. Kali ini pernyataan. Mungkin ini adalah kerja keras kita sebagai guru. Ini kalimat-kalimat ini sering kita ungkapkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Sudah dikasih tugas apa? Itu adalah kita pada posisi kita membuat orang merasa bersalah. Si pembuat pelanggaran itu dia menjadi merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kau tidak pernah dari hati. Saya yang suruh tulis. Kau tidak dari hati. Memang kau tidak membuatnya. Nah itu kita sudah pada fase menjadi penghukum. Sedangkan ini ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya kau buat sudah ya. Ini nanti supaya ibu bisa ini. Kalau di posisi ini kita berperan sebagai teman. Di teman ini ada positifnya, ada negatifnya. Murid merasa nyaman, tetapi setelah itu dia tidak lakukan karena sudah nyaman. Best friend, bestie dengan gurunya. Lalu ini dia sebagai pemantau. Kalau pemantau di sini lebih, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Dia pantau terus. Kau sudah buat, kau sudah dapat nilai tidak hari ini? Dia hanya untuk memantau hal seperti itu. Lalu ini, kalau idealnya paling ideal adalah kita pada posisi manajer. Kita lebih kepada proses bagaimana menyelesaikan.
Lalu ini sering juga kalau saat ujian itu toh atau saat mengerjakan diskusi, kamu tahu kata paling terakhir, selalu kau yang lambat mengerjakan. Itu sebenarnya kita mengambil posisi penghukum. Itu sering kita lakukan. Seperti yang disampaikan bahwa tidak ada hal yang instan, maksudnya tiba-tiba berubah dalam sekejap. Mungkin butuh komitmen dan proses yang lama. Tapi bukan tidak mungkin kalau konsisten dilakukan itu pasti akan berhasil. Lalu yang berikut ini tadi berkaitan dengan peraturan pemantau konsekuensi dan hadiah. Dan ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Dalam menangani sebuah masalah untuk anak, yang kita lakukan adalah rangkaian segitiga restitusi. Langkah yang pertama yang kita buat adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini kita jangan langsung menghakimi anak kalau anak melakukan kesalahan. Memang hak bukti Tuhan. Itu berarti kita langsung menempatkan dia. Kalau satu kali dilakukan kan tidak mungkin langsung BK kan. Kalau sudah sering dan berulang dilakukan, disitulah peran bahwa guru wali kelas dan ini guru BK untuk memanggil orang tuanya dan menyampaikan dampak-dampak yang sudah dia lakukan. Masalah yang sudah terjadi. Pilihannya ada pada kita Bapak Ibu. Kita mau menerapkan hukuman atau konsekuensi. Dan berkaitan dengan peraturan tadi, ada pertanyaan yang sama juga. Ada sekolah yang saat siswanya membuat kesalahan membolos, siswa tersebut langsung dikeluarkan. Dan itu adalah bentuk hukuman. Tetapi itu tadi, hukuman peraturan sekolah itu ada banyak sekali aspek di dalamnya. Ada banyak sekali, apalagi kalau kita membandingkan sekolah negeri dan sekolah swasta, misalnya Seminari Kisol. Mereka kan punya pakem tersendiri untuk sekolah mereka. Pilihan itu kembali lagi ada pada kita. Ada pada kita mau memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Netral itu adalah konsekuensi. Dan lebih ideal dari konsekuensi itu bisa kita kembangkan menuju ke restitusi. Baik, mungkin ada lagi. Oke, Bisna. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Ya, materi hari ini sangat luar biasa untuk kita, praktik baik yang memang bagus bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya hanya mau berbagi dan bertanya sedikit. Selama ini di kelas, misalnya ada anak yang terlambat, itu saya berikan konsekuensi. Karena kamu sudah terlambat, berarti kamu menjelaskan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Terus misalnya kalau kita ada aturannya kan, tidak boleh makan di kelas. Itu saya terapkan, kalau kamu makan di kelas, berarti kamu harus membagi makanan kepada teman-temannya. Tapi di sini saya itu susah untuk untuk begini. Kalau misalnya sudah seperti itu, saya melakukan misalnya kamu bagi makanan. Tapi nanti setelah itu kalau mereka ibu saya tidak ada uang, akhirnya kita merasa aku terus bagaimana sih ya? Terus kalau misalnya terlambat juga dengan anak-anak yang sama, akhirnya kita ini bosan lagi untuk kamu lagi begitu. Terus apa yang harus kita lakukan setelah di titik yang sudah kita merasa bosan dengan anak-anak yang seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Ibu Isna. Dari ceritanya Ibu Isna tadi, saya mengambil kesimpulan Ibu Isna sudah menerapkan bagaimana memberikan konsekuensi, bukan hukuman. Itu berkaitan dengan dan itu bagus, kalau sangat bagus menurut saya. Nah, berkaitan dengan apa tadi itu, misalnya kalau kamu ada aturan kesepakatan bersama dalam pelajaran IPS, kalau makan di dalam kelas maka akan bagikan kepada teman. Lalu kemudian ada keluhan dari guru siswa, saya tidak punya uang Ibu. Mungkin di sini triknya, kalau ini dari saya pribadi, yang dibagi itu makanan yang dia makan saja. Sehingga kalau dia bilang
bagikan itu. Mungkin di sini pemahamannya siswa yang kurang, mereka berpikir ibunya mungkin suruh beli lagi dan dibagikan kepada teman-teman, mungkin seperti itu. Lalu untuk setiap pelajaran itu kesepakatan atau keyakinan kelas itu bisa berbeda-beda. Kesepakatan saat memulai pelajaran bisa berbeda-beda antara guru yang satu dengan guru yang lain. Itu tergantung dengan komunikasinya bersama siswa sebelum pelajaran. Nah, berkaitan dengan masalah yang tadi, saya rasa kita semua mengalami bahwa seringkali anak yang sama itu terus saja yang terlambat. Nah, mungkin di sini yang perlu kita pelajari adalah kita melihat dia terlambat itu alasannya apa. Terlambat masuk kelas. Mungkin saja setelah istirahat itu kan baru les kita. Dia terus yang terlambat. Mungkin dicari tahu dia terlambat ini dia di mana. Kalau dia di kantin, dan rentang waktu terlambatnya itu seperti apa? Kalau dia di kantin berarti atau sering mereka beralasan antri di kamar mandi. Itu yang paling sering. Lalu banyak orang di kamar mandi sehingga mereka masuknya. Kalau misalnya mereka masuknya dalam waktu sampai 5 menit, mungkin kita masih bisa pahami. Maksudnya bukan pahami dalam arti dibiarkan karena antrian-antrian itu tadi. Tetapi ada juga siswa yang sudah kita masuk pada fase kegiatan, kalau di RPP itu sudah kegiatan inti, itu baru mereka masuk. Kalau terus berulang seperti itu di sekolah kita kan sudah ada istilah garis koordinasi kerjasama itu ke wali kelas atau ke BK, Nanti mungkin dia diarahkan ke BK. Secara pribadi kita di kelas, kita sudah berusaha menerapkan tadi langkah-langkahnya, dia bahkan ada konsekuensi itu. Dia menjelaskan. Setelah menjelaskan pun, kali minggu berikutnya dia terlambat lagi. Dia terima lagi, dia menjelaskan seperti itu. Kalau berulang seperti itu siklusnya, maka yang berikutnya adalah berarti kita pakai sudah garis koordinasi kerjasama kita tadi, dia diarahkan ke BK. Di BK itu kan sudah ada poin-poinnya juga toh. Di BK sudah ada poin-poinnya juga. Itu berarti itu sudah masuk pada fase istilahnya kolaborasi di dalam elemen sekolah. Karena kenapa dia seperti itu? Terlambatnya masuk ke kelasnya tunggu sudah sampai di kegiatan inti terus. Berarti dia memang dari dalam tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Berarti itu sudah kita harus berkolaborasi sudah entah dengan wali kelasnya atau dengan guru BK. Kalau dengan guru BK lebih kepada pendampingan sudah sesuai dengan kebutuhan dasar yang mereka ingin capai itu dengan lebih intens lagi. Seperti itu. Terima kasih. Dengan pertanyaan dari Bu Isna tadi, saya rasa itu sudah cukup untuk kegiatan kita hari ini. Baik, sebelum menutup kegiatan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerelaan dari Bapak dan Ibu untuk bersama dengan saya kita mempelajari hal-hal yang baik, budaya positif untuk kita kembangkan di sekolah kita. Satu hal harapan saya bahwa semoga budaya positif ini meskipun sedikit kita lakukan secara konsisten setiap hari. Dan sebagai manusia tentu kita saat melakukan sesuatu kita ada fase naik dan turunnya. Mungkin untuk fase naiknya kita sama-sama kerja untuk selalu berubah. Saat saya atau Bapak Ibu ada di fase turunnya yang sudah macamnya antara mau mundur untuk melakukan hal-hal yang positif, mari kita saling mengingatkan, saling meneguhkan untuk kita pelan-pelan membuat perubahan minimal dari dalam diri kita sendiri dan secara konsisten kita lakukan. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya hari ini. Saya kembalikan ke Bapak.